Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kelompok 3 dengan topik Apache 2. Kali ini kami akan memberikan informasi singkat mengenai Apache 2. Nah, Apache 2 sendiri itu termasuk sebuah web server, teman-teman. Kalau teman-teman tahu tuh Apache 2 tuh kayak sebuah wadah atau sebuah library untuk kita sebagai web developer ataupun IT agar bisa membuat database di server kita sendiri ataupun kita bisa konfigurasi database melalui server. Nah, dalam materi kali ini kami akan menjelaskan dari informasi awalnya. Baik, saya teruskan kepada saudara Wira untuk menjelaskan. Monggo. Untuk layanan Apache 2 banyak digunakan, i- terutama karena keandalan fleksibel. Sebagai perangkat lunak open source, Apache 2 memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan, baik untuk website, baik untuk website berskala kecil maupun yang besar. Keunggulan lain dari Apache 2 adalah dukungannya terhadap berbagai modul yang dapat meningkatkan fungsionalitasnya, seperti keamanan, optimasi kinerja, dan manajemen lalu lintas data. Selain itu, komunitas pengembangan yang aktif terus berkontribusi dalam pengembangan dan pemeliharaan Apache 2, sehingga menjadikannya solusi yang selalu diperbarui dan dengan kestabilan dan dukungan yang luas. Apache 2 tetap menjadi pilihan utama bagi pengembang web dalam baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Ihsan. Oke, fungsi Apache 2 memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung operasional sebuah website. Fungsi utamanya adalah menerima permintaan dari pengguna melalui browser dan mengirimkan halaman web yang diminta. Selain itu, Apache 2 mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan Perl. Untuk memproses data dinamis di dalam website, server ini juga memiliki fitur pengaturan keamanan dengan dukungan SSI atau TLS untuk memastikan komunikasi antara pengguna dan server tetap aman. Selain itu, Apache 2 memungkinkan pengelolaan beberapa website dalam satu server melalui fitur virtual host dan menyediakan logging serta monitoring untuk memantau aktivitas server secara real time. Aplikasi yang mendukung Apache 2. Sat- Satu yaitu MySQL atau MariaDB. Apache 2 digunakan untuk menampilkan halaman web, tetapi jika website dibutuhkan penyimpanan data, maka kita memerlukan database. MySQL dan MariaDB adalah sistem database yang digunakan beserta Apache 2 untuk menyimpan data pengguna, produk, transaksi, dan lain-lain. PHP digunakan untuk membuat layanan web dinamis jika ingin membuat website interaktif seperti sistem login dan registrasi PHP. Registrasi PHP diperlukan bersama Apache 2. PHP MyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang mempermudah pengelola database MySQL atau MariaDB tanpa perlu mengetik perintah di terminal. Server digunakan untuk mengaktifkan HTTPS di server Apache 2 untuk meningkatkan keamanan dengan menskripsi menskripsi komunikasi antara pengguna dan server. Selanjutnya yaitu sedikit contoh-contoh aplikasi yang mendukung Apache 2. Untuk framework dan bahasa pemrograman yaitu PHP, Laravel, CodeIgniter, Symfony, Cake, PHP, dan framework. Untuk Python, Django, dan Flash. Untuk server database yaitu MySQL,
MySQL, dan MariaDB. Untuk aplikasi manajemen server yaitu PHP dan Adminer. Untuk selanjutnya bisa untuk aplikasi layanan server tersebut yang akan dikerjakan oleh rekan saya. Baik teman-teman, terima kasih atas paparan materinya tentang APC 2. Untuk membuka gambaran tentang apa apa sih itu tentang APC 2. Oke, untuk selanjutnya kita beralih pada praktikum tentang cara penginstalan Apache 2. Di sini dari kelompok kami menyajikan dua video. Yang pertama itu dari video eh, penginstalan Apache 2 video melalui terminal. Kemudian yang video yang satunya lagi itu penginstalan Apache 2 melalui GUI yang diinstal Debian 12 terminal, kemudian kita upgrade menjadi GUI. Nah, di video yang kedua itu ada menginstal Apache 2, kemudian PHP, kemudian MariaDB dan PHP MyAdmin. Oke, sebelumnya tadi dari kelompok kami belum perkenalan diri. Oke, dimulai dari saya. Nama saya Miftahudin Madi dengan NIM akhir 107. Saya Listiana Sutaisi dengan NIM akhir 105. Saya Egi Diah Rimosan dengan NIM akhir 103. Saya Wirayeka Syaputra dengan NIM belakang 98. Saya Ahmadul Ihsan dengan NIM akhir 084. Baik, eh, selanjutnya akan kita tampilkan sebuah video dan teman-teman bisa simak agar paham. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait instalasi dan juga konfigurasi web server Apache 2. Di sini saya menggunakan Debian 12 dengan terminal VirtualBox. Pertama-tama kita bisa login terlebih dahulu sebagai root. Lalu selanjutnya kita bisa buka file repository untuk update Debian-nya, untuk update file Debian-nya dengan perintah berikut. Oke, di sini saya menggunakan repository lokal yaitu dari kartolo.sp.data utama. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y atau Ctrl O Enter, lalu clear. Nah, di sini kita bisa melakukan update-nya dengan perintah apt update. Lalu setelah udah, kita bisa install program bin 9 agar server memiliki domain dan juga Apache sebagai web server. Berikut perintahnya untuk bin 9. Klik Y, lalu enter. Lalu apt install Apache 2. Enter. Selanjutnya kita pindah ke direktori bin 9 dengan cd etc bin 9. Lalu kita lihat isinya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi 3 file, yaitu name conf.local, lalu db-local sebagai file forward dan db127 sebagai file reverse. Oke, di sini kita bisa duplikat file forward dan reverse lalu ganti nama menjadi terserah kita. Pertama kita duplikat yang forward dulu dengan cp db.local, lalu nama file forwardnya. Mungkin di sini saya akan ganti ke db kelompok server aja, kelompok web. Oke. Lalu kita bisa duplikat yang file reverse dengan cp db127 nama file reverse-nya, yaitu kelompok web.ref. Nah, selanjutnya kita ubah file forwardnya dengan perintah nano db kelompok web. Nah, di sini
kita bisa ubah-ubah localhostnya menjadi nama domain kita. Di sini ubah localhost menjadi nama domain. Di sini saya akan menggunakan nama domain webserver.live. Lalu ubah IP-nya menjadi IP yang kita buat. Oke, selanjutnya kita bisa ubah file yang reverse. Jika kedua file tersebut sudah diubah, selanjutnya kita bisa ubah juga untuk file name conf.local untuk mendeskripsikan informasi zona, directory, file forward, dan juga reverse.
Lalu kita tambahkan DNS name server ke resolve.conf untuk menerima request dari klien, kemudian meneruskannya pada pin 9 dengan menggunakan nano etc resolve.conf. Lalu ubah alamat IP server dari mode DHCP ke statis dengan perintah nano etc network interface. Jika semuanya sudah, lanjut ke restart dengan perintah systemctl restart pin 9 untuk menyimpan konfigurasi pin 9. Lalu, di sini ada terdapat error. Mungkin kita bisa cek kembali di bagian interface-nya. Untuk endpost 8 kita ubah ke endpost 3. Di sini kita bisa cek kembali. Nah, masih tetap error. Kita bisa cek lagi di file name.conf.local. Mungkin ada kesalahan di bagian file tersebut. Di sini ada kesalahan pada penamaan web server. Harusnya di sini namanya itu zona, bukan web server. Mungkin bisa kita simpan kembali dan kita restart kembali. Kita bisa cek IP address-nya. Sini untuk IP-nya itu 192.168.1.1. Selanjutnya kita bisa tes DNS dengan perintah ping nama domain kita. Ping lalu webserver.live. Jika berhasil atau berjalan dengan benar, maka kita lanjut ke bagian web server, yaitu Apache-nya. Kita bisa pindah ke directory sites Apache dengan perintah berikut. Selanjutnya kita bisa duplikat default config menjadi config file yang akan kita konfigurasi. Untuk HTTP menggunakan file 000 default dan HTTPS menggunakan file default SSL. Lalu kita ubah isi config filenya yang kita buat, nano webserver.conf. Nah, di sini untuk server name, itu untuk mengaitkan dengan domain yang telah kita buat tadi. Lalu untuk server admin tidak perlu diubah, dan untuk dokumen root
itu yang digunakan Apache agar dapat diakses oleh klien. Ke direktori file www, lalu membuat direktori web server dan masuk ke direktori tersebut dengan cd web server, lalu buat direktori di dalam web server yaitu direktori HTML. Di sini kita pindah ke direktori HTML. Selanjutnya duplikat for www HTML index HTML ke file index.html. Lalu kita ubah file index.html-nya, di mana file tersebut yang akan ditampilkan di web kita. Selanjutnya, kita bisa disable config file dengan perintah a2 set 000 default, lalu kita enablekan config yang telah kita buat dengan perintah a2 inside. Setelah itu, restart dengan perintah systemctl. Baik teman-teman, dari tayangan 2 video yang sebelumnya kelompok kami Selanjutnya masuk ke bagikan, apakah teman-teman VirtualBox, sudah paham? di mana kita Kalau akan mengubah teman-teman belum adapter paham, dari bisa NAT tanya di menjadi kolom komentar di YouTube, link YouTube host only. ini, video YouTube Jadi ini. adapternya di Nah, adapter satu karena itu video diubah menjadi host only praktikum saja. dan juga Tapi materi di sini pemaparan materinya sudah selesai, tidak terlihat video screen-nya. ini saya Mungkin bisa akhiri. klik setting, nanti akan muncul Sekian dari kelompok kami, beberapa kelompok settingnya, 3 tentang lalu klik Apache 2. network dan Kelompok kami ubah adapter satu dari cukupkan. NAT menjadi host only. Jika ada salah kata Oke. ataupun salah Sudah. perilaku yang menyakiti Selanjutnya hati, kita ubah mohon IP dimaafkan. pada Saya tutup. Ethernet. Pada Wassalamualaikum Windows-nya warahmatullahi kita ubah wabarakatuh. IP-nya agar satu jaringan dengan IP yang kita buat seperti berikut. Oke, jika sudah, lalu kita bisa ubah tampilan dengan mengubah di file index.html. Oke, kita ubah-ubah, mungkin di sini saya mengubah seperti berikut. Simple saja. Jika sudah, jangan lupa untuk restart kembali Apache-nya, lalu kita ke browser dan ketikkan domain yang kita buat, yaitu webserver.live. Nah, muncul halaman index.html yang telah kita buat. Mungkin itu penjelasan terkait instalasi dan konfigurasi web server di Debian 11 menggunakan Apache 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang cara
instalasi dan konfigurasi web server menggunakan Apache 2 versi kedua. Baik, sebelumnya jika teman-teman install Debian 12-nya itu base-nya terminal, bisa teman-teman upgrade menjadi versi GUI. Untuk langkah-langkah install GUI saya berikan link PDF-nya, nanti bisa teman-teman simak pada link deskripsi di video. Baik, jika instalasi GUI yang sudah selesai, teman-teman bisa lanjut ke video kali ini. Baik, teman-teman, langkah pertama jika kita ingin install Apache versi kedua, kita buka terminal terlebih dahulu. Kemudian kita login sebagai root. Nah, sudah. Langkah yang pertama kita upgrade dulu. Upgrade maindisk. Oke, teman-teman tunggu sampai selesai ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita langsung saja install Apache-nya. Iya. Kita tunggu progresnya. Kecepatannya tergantung internet masing-masing ya teman-teman, dan juga spek laptopnya. Oke, kita coba cek status Apache-nya apakah sudah terinstall. Systemctl status Apache 2. Nah, sudah berjalan ya teman-teman. Kita kontrol C. Kemudian kita langsung coba cek di browsernya. Nah, kita ketikkan langsung localhost. Bentar. Nah, Apache-nya sudah berhasil teman-teman. Bisa teman-teman lihat ada halaman websitenya, halaman Apache-nya maksud saya. Nah, kita kembali ke terminal. Kemudian setelah Apache-nya sudah, kita install PHP-nya. PHP. Nah, biasanya di saat kita ketikkan apt install PHP, itu dari servernya mengambil PHP versi terbaru ya teman-teman. Do you want to continue? Klik Y. Dan next, enter. Nah, kita coba cek PHP-nya dengan perintah php mainv. Nah, oke, terinstall versi 8.2.28. Kemudian coba kita buat fungsi info PHP yang nantinya bisa menampilkan informasi dari PHP-nya itu sendiri yang kita install. Nah, sebelum itu kita kembali ke folder sebelumnya. Gt spasi titik 2 kali. Sekali lagi. Nah, sudah. Kita sudah menuju pada folder HTML, kita seperti VLS. Nah, di sini ada file index.html. Nah, itu tuh folder yang berisi tentang file index HTML yang ditampilkan pada web browser tersebut. Kemudian kita coba buat file yang memiliki fungsi menampilkan info dari PHP. Kita klik nano untuk membuka text editor. Kemudian kita ketikkan info.php. Nah, .php itu adalah jenis file itu PHP, kemudian info itu nama file PHP-nya. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita buat kodenya. Kita mulai dengan kurung buka tanda seru PHP, kemudian enter. Kita ketik PHP info, buka kurung tutup titik koma, enter. Kemudian tanda seru kurung tutup. Kemudian kita write out dengan cara Ctrl O, kemudian enter. Kemudian Ctrl exit, Ctrl X. Nah, kita klik ls. Nah, sudah bertambah satu file yaitu info.php. Kemudian kita coba langsung kita cek di web browser. Tekan localhost. Kemudian info.php. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Kemudian setelah install PHP, kita beralih dan install MariaDB servernya. Nah, untuk installnya kita clear dulu. Nah, installnya seperti biasa, apt install MariaDB server. Bentar. Y, continue.
Kita tunggu ya teman-teman sampai progresnya selesai. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Kita langsung saja konfigurasi dari MySQL-nya dan dari MariaDB tersebut. Ketikkan MySQL underscore secure underscore installation. MySQL secure installation. Bentar aja. Change the root password. Boleh. Kali admin. Remove anonymous user. Yes. Kita menonaktifkan agar bisa di-remote di komputer lain. Kita ya lagi ya. Nah, kita sudah berhasil konfigurasi MySQL dari MariaDB tersebut. Kemudian coba kita akses MySQL-nya menggunakan via terminal ya teman-teman. Kita coba buka MySQL menu root main page. Nah, masukkan passwordnya. Nah, sudah bisa menuju MariaDB MySQL. Nah, kita coba show databases. Kita cek ya apakah sudah ada isinya itu. Salah, maaf. Nah, sudah ada isinya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung nambah database, ngisi data di terminal. Ataupun teman-teman jika lebih enak ataupun lebih gampang jika kita ingin menambahkan database, bisa teman-teman install phpMyAdmin di servernya. Nah, jika kita pengen install phpMyAdmin, kita coba langsung download aja. Ketikkan phpMyAdmin, enter. Kemudian ini langsung download. Tab. Nah, klik download. Close saja. Nah, sudah terdownload ya teman-teman. Kita kembali ke terminal. Kemudian kita close saja ini MySQL-nya. Ctrl Z. Nah, sudah. Kita clear dulu. Kemudian kita cd nah, downloads terus php. Oke teman-teman, kita akan yang file yang sudah kita download tadi, yaitu di home, Miftah, download, dan phpMyAdmin-nya. Kemudian kita pindahkan. Terus di baris paling belakang kita spasi, terus kita tambahkan phpMyAdmin.zip. Klik enter. Nah, sudah, kita coba klik ls. Nah, sudah ada phpMyAdmin.zip. Kemudian kita unzip atau kita ekstrak phpMyAdmin. Enter. Nah, kita ls. Nah, ini kan file folder phpMyAdmin kan kepanjangan nih teman-teman. Nah, kita coba rename menjadi agak lebih pendek gitulah. mv phpMyAdmin. Kita ganti dengan nama phpMyAdmin. Enter. ls. Nah, sudah ada ya teman-teman phpMyAdmin. Oke teman-teman, kita sudah mengekstrak phpMyAdmin-nya, dan juga kita sudah merename folder phpMyAdmin yang panjang tadi kemudian menjadi lebih pendek dengan nama phpMyAdmin. Nah, setelah mendownload phpMyAdmin dan mengekstraknya, kemudian kita install modul PHP yang dibutuhin phpMyAdmin-nya itu sendiri. Kita klik dulu ke bawah. Kita ketik apt install php MySQL sama php XML. Nah, dua file tersebut, php MySQL dan php XML ini tuh yang dibutuhin oleh phpMyAdmin untuk menjalankan programnya teman-teman. Kita tunggu progresnya. Oke, baik teman-teman, proses downloadnya sudah selesai. Coba kita cek modulnya apakah sudah tertampil. Kita tadi install XML. Nah, di sini sudah ada XML. Kemudian tadi install MySQL. Ini MySQL. Oke, jika sudah, kita restart. Oke teman-teman, tadi sudah install phpMyAdmin dan juga PHP dan Apache-nya. Nah, setelah kita install phpMyAdmin-nya, kita restart Apache-nya agar phpMyAdmin-nya tuh bisa dikonfigurasi lah, disatukan tuh dengan Apache dan PHP dan MariaDB-nya yang tadi. Kita restart. Kita ketik systemctl restart Apache 2.
sudah terinstall ya teman-teman. Nah, kita langsung beralih ke web browsernya. Kita buka localhost, ketik php myadmin. Tuh, langsung tergenerate, ke enter. Nah, sudah bisa teman-teman. Sudah terisi, kita coba langsung login. Nah, sudah bisa teman-teman. Kita coba klik new database. Kita ketik dengan kelompok 3 APC 2. Kita klik create. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian tutorial yang saya bagikan pada video kali ini. Saya harapkan teman-teman tuh bisa paham dan mengerti apa yang saya ucapkan dan saya arahkan ya teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Demikian video kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dari tayangan dua video yang sebelumnya kelompok kami bagikan, apakah teman-teman sudah paham? Kalau teman-teman belum paham, bisa tanya di kolom komentar di YouTube, link YouTube ini, video YouTube ini. Nah, karena video praktikum dan juga materi pemaparan materi sudah selesai, video ini saya akhiri. Eh, Sekian dari kelompok kami, kelompok 3 tentang apa C2. eh, Kelompok kami cukupkan. Jika ada salah kata ataupun salah perilaku yang eh, menyakiti hati, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.